Pemirsa, melaksanakan amanat pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah hingga rencana kerja pemerintah daerah, serta guna menjaring aspirasi maupun harapan dari pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2023. Maka diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. RKPD ini merupakan agenda tahunan yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 yang ditetapkan dalam RPJMD. Dan pemirsa, mari kita ikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 ini bertempat di ruang pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi, dihadiri oleh 250 orang peserta secara hybrid dan juga secara virtual. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Laporan Panitia Penyelenggara acara yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Iskandar. Pertama, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang dikenal dengan SPPN. Kemudian kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang ketiga adalah DPA Bapeda Provinsi Jambi nomor DPA garing A.1 garing 5.0.00.00.00.01 garing 001 garing 2022 tanggal 12 Januari 2022. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 dilaksanakan pada hari ini tanggal 8 Februari 2022. Tempat pelaksanaan adalah di ruang pola Kantor Gubernur Jambi. Yang ketiga, peserta Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 diikuti kurang lebih sekitar 250 orang peserta, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring atau virtual, yaitu pertama, kepala atau pimpinan instansi vertikal di Provinsi Jambi, yang kedua akademisi, rektor atau rektor perguruan tinggi,
Kemudian yang ketiga, para staf ahli dan asisten Sekda Provinsi Jambi. Keempat, kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Yang kelima, perbankan. Keenam, organisasi kemasyarakatan garing keagamaan. Yang ketujuh, ketua asosiasi profesi. Yang kedelapan, unsur media massa. Kemudian 4, agenda kegiatan. Forum konsultasi publik termasuk ke dalam rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah dalam forum perangkat daerah yang diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 18 Februari 2022 atau 10 hari yang akan datang. Dan forum lintas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 4 Maret 2022. Selanjutnya, surat pemberitahuan konsultasi publik telah diterbitkan oleh media cetak pada tanggal 7 Februari 2022 dan diharapkan masukan dan saran dapat disampaikan melalui alamat email Bapeda Provinsi Jambi. Seluruh rangkaian kegiatan ini pendanaan dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi melalui DPA Bapeda Provinsi Jambi. Agenda kegiatan konsultasi publik terdiri dari 2 sesi. Pertama, acara pembukaan yang dimulai dengan sambutan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sekaligus membuka secara resmi acara forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 serta paparan dan diskusi dari Bapeda Provinsi Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi panel guna mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Tujuan pelaksanaan adalah untuk menyerap usulan dan masukan dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Sedangkan keluaran pelaksanaan yang diharapkan adalah berbentuk berita acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD serta penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Pemirsa, telah kita dengarkan bersama laporan panitia penyelenggara oleh Bapak Doni Iskandar selaku Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi sekaligus membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Kepada Bapak Haji Suriman SH MH, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan dan menjadi salah satu tahapan penting dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Sebelum dilaksanakannya Musrenbang Provinsi Jambi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022, hal ini sesuai dengan pasal 80 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menyebutkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jambi untuk tahun 2023. Selain itu, pelaksanaan forum ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD dan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Provinsi Jambi tahun 2023. Bapak Ibu hadirin kami hormati, diharapkan proses bottom up benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Inilah kenapa kemudian kita perlu melaksanakan forum konsultasi publik, sehingga tidak ada lagi usulan-usulan masyarakat yang bersifat sporadis, spontan. Semua sudah terencana dan terprogram dengan baik, serta prosesnya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, penyusunan dokumen RKPD ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, di mana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap hasil dari forum konsultasi publik ini dapat dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Untuk itu, prinsip-prinsip keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antara berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan menjadi penting dikedepankan untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga perencanaan yang kita susun benar-benar dapat menyentuh langsung dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan yang semakin kompleks, serta dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang strategis dan komprehensif baik dari sisi kepentingan nasional maupun kepentingan daerah. Bapak Ibu hadirin kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan memohon ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, diiringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai Allah sebagai kegiatan ibadah, dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya serta ridhonya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah kita ikuti kata sambutan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman sekaligus membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Kami mohon kepada Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bapak Ahmad Bestari SHMH, Kepala BPKPD Provinsi Jambi Bapak Agus Pirngadi SOS, dan dari LSM Pinang Sebatang Bapak Husni Tamrin SE. Pada penandatanganan berita acara kesepakatan ini diwakili oleh Bapeda Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPKPD Provinsi Jambi, dan LSM Pinang Sebatang. Berita acara ini menyepakati salah satunya rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023. Dalam sesi ini kita akan mendengarkan paparan dari 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Agus Pirngadi, beliau adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Kemudian saya juga didampingi oleh 3 orang kepala bidang di Bapeda yang nanti akan memaparkan sesuai dengan bidang masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Kabid Ekonomi untuk kesempatan pertama. Ini 12 prioritas pembangunan yang mesti kita laksanakan, yaitu pertama itu penanggulangan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, pengembangan kawasan ekonomi baru, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, meningkatkan kualitas dan kesediaan jaringan irigasi air bersih dan bendungan, kemudian percepatan pengembangan infrastruktur listrik, pemampatan kelembagaan dan percepatan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya,
Yang ke-8, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi perubahan iklim. 9 itu peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan dan perikanan. 10, peningkatan tata pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum di ke-11 dan 12 itu peningkatan kesetaraan gender. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan pada tahun 2023. Kemudian satu lagi, karena ini juga bidangnya Pak Kabid PPM, kita di dalam rancangan awal ini ada 5 prioritas pembangunan, yang salah satunya ada juga tata kelola pemerintahan. Mungkin sekaligus Pak Kabid menjelaskan tentang itu. Kami persilakan. Pertama, angka harapan hidup. Kedua, rata-rata lama sekolah. Ketiga, harapan lama sekolah. Dan terakhir tentunya pengeluaran per kapita per tahun. Kita dorong Ibu Nurjana Pangeran kemana kita akan menuju 2023, tentunya akan ada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Kemudian kita juga dorong agar ada peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan. Dan tentunya secara paripurna ya kita berharap dan kita berjuang bersama agar terjadi peningkatan kesejahteraan di masyarakat kita sehingga pengeluaran per kapitanya per tahunnya meningkat. Nah, kami juga tetap menetapkan prioritas untuk indeks pembangunan manusia. Kami di forum yang mulia ini sekali lagi kami mengharapkan kita memberikan perhatian yang serius untuk daerah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur tanpa meninggalkan kabupaten kota yang lain. Kemudian dalam konteks terakhir dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena itu menjadi prasyarat yang mutlak untuk kita memantapkan ekonomi daerah dan masyarakat, dan juga untuk pembangunan infrastruktur kita. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Di tahun 2023 kita diamanatkan untuk mendapatkan skor B sama seperti tahun ini. Namun di tahun 2024 ada peningkatan di BB. Jadi sebaiknya kita melakukan percepatan agar kondisi BB seperti perintah Pak Gubernur kepada seluruh aparatus pemerintah di Provinsi Jambi agar terjadi peningkatan tata kelola pemerintah yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasinya dapat terwujud dan dapat memberikan tanda-tanda kebangkitan di tahun 2023. Selanjutnya Pak Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Pak Samsul, Pak Kabid Infraswil bisa menyampaikan arah kebijakan dan strategi yang akan kita laksanakan terkait dengan infrastruktur di tahun 2023. Kami persilakan. Terkait dengan konektivitas, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita seluruh wilayah kita sudah terkonek semua. Ya, tugas pemerintah Provinsi Jambi adalah mengkonekkan antara pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan nasional dan wilayah, dan juga pusat kegiatan lokal. Sampai saat ini seluruhnya sudah terkonek, jadi syukur alhamdulillah. Tapi mungkin konsentrasinya pada kondisi jalan sebagai penghubungnya. Di 2021 kondisi kita di angka 76%, memang masih ada beberapa ruas jalan yang mungkin masih dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kita fokuskan itu pada tahun 2023 kita bisa meningkatkan menjadi sekitar 82%, memang cukup jauh ini karena biasanya rata-rata per tahun 0,5 sampai 1% kenaikan kita, tapi kita coba sesuai dengan amanat Pak Gubernur, kita coba naikkan pada tahun 2023 ini menjadi 82%. Harapannya kondisi jalan mantap bisa lebih banyak, minimal fungsional bisa lebih banyak. Nanti tugas teman-teman di PUPR mengupayakan seperti apa. Diharapkan ini bisa mensupport kawasan-kawasan unggulan, tadi disampaikan food estate ataupun juga nanti pariwisata. Tapi lagi-lagi nanti mungkin kami perlu support juga dengan kabupaten kota untuk penanganan jalan, karena
Tidak semua bisa kita masuki di provinsi karena ada ruas-ruas jalan kewenangan provinsi dan mungkin kaitannya dengan ruas-ruas yang lebih kecil di kabupaten kota bisa disupport oleh teman-teman kabupaten kota. Kemudian juga ruas-ruas jalan nasional juga nanti bisa disupport oleh teman-teman dari PUPR, dari Balai Jalan khususnya, sehingga keseluruhan kawasan-kawasan unggulan ini bisa kita jangkau baik dari produksi sampai ke distribusinya nanti. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kaban mungkin untuk memaparkan bagaimana rencana pendapatan kita di tahun 2023. Untuk tahun 2022, proyeksi pendapatan daerah kita untuk transfer masih memproyeksikan sama dengan tahun 2022. Karena kita belum dapat mengetahui kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2023 apakah masih akan sama dengan tahun 2022 atau mungkin nanti akan berbeda. Mengingat kecenderungan dari COVID-19 yang walaupun proses vaksinasinya sudah mulai berjalan, tapi setidaknya ini akan mempengaruhi dari dana transfer pemerintah pusat dalam hal ini. Terus untuk APBD terkait dengan penerimaan yang bersumber dari PAD, untuk tahun 2023 kami proyeksikan menaik menjadi 1,9 triliun yang tadinya 1,7 triliun di 2022. Kenaikan ini sesungguhnya kami melihat dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang kita harapkan dengan kenaikan ekonomi nasional, ekonomi daerah, dan juga terkait dengan rencana kita nantinya ke depan untuk menertibkan kendaraan-kendaraan batubara menggunakan BBM khusus non-subsidi, ini kami prediksi akan meningkat di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami membuka sesi dialog tanya jawab. Kami persilakan mungkin baik Bapak Ibu yang hadir secara virtual maupun yang hadir langsung di tempat ini untuk menyampaikan masukan. Mungkin yang secara virtual bisa memberikan tanda raise hand supaya kami bisa tahu. Selanjutnya, dibuka sesi diskusi panel yang bersifat bottom-up, sehingga aspirasi dan usulan masyarakat dapat tersampaikan secara terencana dan terprogram dengan baik, serta dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta forum konsultasi aktif memberikan masukan dan saran positif serta konstruktif, sehingga dapat mensinergikan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat pendukung suksesnya pembangunan di Provinsi Jambi. Tahu bahwa RKPD ini adalah pertemuan ini adalah konsultasi publik adalah awal dari penyusunan RKPD. Semakin banyak masukan, semakin banyak yang sumber-sumber data ataupun informasi yang masuk ke kita, akan harapan kita semakin mengarah kepada RKPD yang lebih baik, sehingga kita melaksanakan eksekusi di 2023 tepat sasaran, kemudian sesuai dengan penganggaran dan pendanaan yang ada, dan juga tentunya menuju Jambi Mantap yang lebih terfokus dan terarah. Harapan kita semua sektor terkait, stakeholder juga ikut berkontribusi dalam setiap tahapan dipantengin atau diplototin, sehingga kami juga bisa melaksanakan kegiatan ini
menjadi lebih tepat sasaran. Itu yang kita harapkan bersama. Sehingga di 2023 apa yang kita evaluasi tadi 2021 dan kegiatan 2022 akan menjadi lebih baik, apa yang sudah dan yang belum, tantangan ke depan bisa kita selesaikan lebih menjadi lebih terarah begitu. Kami cukup mengapresiasi ya, karena ternyata pemangku kepentingan di Provinsi Jambi sangat antusias untuk mengikuti acara ini, karena ini merupakan rangkaian yang sangat penting di dalam proses perencanaan. Jadi masukan-masukan tersebut itu menjadi bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 yang sedang kami susun. Masukan-masukan tersebut nanti akan kita bahas lebih lanjut, masih banyak sekali tahapan sebelum nanti ditetapkan menjadi peraturan gubernur untuk rencana kerja, dan ini adalah masukan awal yang baik dan menjadi penekanan lah nanti untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik pemirsa, telah kita ikuti pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Kita harapkan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini dapat menyerap dan menghimpun seluruh aspirasi maupun harapan dari pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan juga membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi demi mewujudkan Jambi Mantap 2024.